Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى دار السلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak anugerah dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bergembira dengan anugerah dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena anugerah dan rahmat Allah ini lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di dunia ini, baik berupa harta, jabatan ataupun lainnya. Dan Allah tegaskan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dzalika huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah dan rahmat Allah mereka bergembira, karena demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk di dalam kitab-kitab tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, As-Sa'di, Al-Alusi dan lain-lainnya, kemudian Jalaluddin As-Suyuti mengomentari daripada hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, maka kita dapat simpulkan bahwa di antara anugerah dan rahmat yang Allah berikan dan kita bergembira dengannya adalah ad-dinul Islam, agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus yakin dengan agama kita, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah tegaskan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan Allah juga tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan Imam Ali karramallahu wajhah juga mengatakan, "Tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam." Kesempurnaan nikmat mati dalam keadaan agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita bergembira dengan agama Islam yang kita anut saat ini? Karena sungguh ajaran Islam memiliki ajaran yang sangat sempurna, ajaran yang membimbing umatnya, ajaran yang begitu baik di dalam peraturan-peraturan syariat-syariatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama yang sangat indah, maka berbahagialah kita menjadi umat yang beragama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah berupa al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan iman menuntun kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dorongan iman menuntun kita berhati-hati di dalam perkataan ataupun perbuatan. Dengan dorongan iman bahkan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dengan iman kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Walaupun ditegaskan di dalam hadis Nabi, walaupun keimanan kita hanya sekecil biji sawi, Allah masih memberikan perhatiannya terhadap umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan ia dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembira kita memiliki iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa ini maksud dengan wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah? Maka di dalam tafsir itu dikatakan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah menjadi hudan, petunjuk, wa mau'izah, nasihat, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan harus kita yakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sungguh luar biasa. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang dapat memalsukan daripada Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang bisa sanggup menandingi kehebatan Al-Quran. Berbahagialah kita menjadi umat yang ditinggalkan oleh Allah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi, "Taraktu fikum amrani in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua yang kalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah Al-Quran, kita akan mendapati ketenangan dalam kehidupan ini. Pelajarilah Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupan ini. Pelajarilah Al-Quran, maka akan menjadi syafaat untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran ini akan menjadi sahabat, syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Di dalam hadis Nabi Muhammad juga mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidaklah suatu kaum yang ia berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dia mengkaji isi kandungan Al-Quran, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan ketenangan pada jiwanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselimuti mereka dengan rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dikelilingi mereka oleh malaikat-malaikat yang suci, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah menyebut mereka. Inilah keutamaan dari mereka yang mengkaji Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi rahmat bagi kita, dan mestilah kita berbahagia dengan diturunkannya Al-Quran untuk kita. Dan yang terakhir, Jalaluddin As-Suyuti mengambil tafsir daripada perkataan seorang sahabat dalam hadis Nabi Abdullah bin Abbas yang menafsirkan tentang ayat ini.
Yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bergembiralah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa kita mesti bahagia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mesti bergembira dengan menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya terhadap umat ini. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, beliau begitu amat perhatiannya terhadap umat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad kita mengenal Allah. Dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal kebaikan dan keburukan. Dengan kita mengenal Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntun, bahkan kita diarahkan menjadi umat yang berakhlak mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Daripada itu semua, kita bergembira dengan menjadi umat Nabi Muhammad, karena kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku." Lalu sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, "Bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? La antum ashabi." Kalian adalah saudara sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Mereka orang-orang yang belum pernah melihat diriku, yang belum pernah berjumpa dengan diriku, tapi mereka beriman kepadaku. Bahkan mereka lebih cinta, mereka mencintaiku melebihi daripada yang lainnya. Aku rindu kepada mereka, wahai sahabatku. Siapa lagi kalau bukan kita, umat akhir zaman, kita yang tak pernah berjumpa dengan Nabi, kita yang tak pernah melihat bagaimana sosok wajah Nabi Muhammad yang begitu indah, tapi kita adalah umat-umat akhir zaman yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Bahkan kelak nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, manusia yang pertama bangkit daripada kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril yang menyambutnya? "Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku?" Bahkan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sibuk nanti di akhirat. Di saat seluruh para nabi sudah asyik berada pada tempat kenikmatan, tapi Nabi Muhammad SAW belum. Nabi Muhammad gelisah, Nabi Muhammad tidak senang, Nabi Muhammad tidak rela sampai seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad sujud kepada Allah begitu lama, meminta kepada Allah untuk menyelamatkan kita umatnya. Walaupun di antara kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW memiliki keimanan sebesar biji jagung, masih diselamatkan oleh Allah berkat syafaat Nabi Muhammad. Lalu ada di antara umat yang memiliki keimanan sekecil biji kurma, masih diselamatkan oleh Allah. Bahkan di antara umat yang ada memiliki keimanan sekecil biji sawi, masih diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, "Salim, salim, salim ummati ya Rabb." Selamatkan umatku ya Rabb. Maka berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara anugerah dan rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, berupa Islam, berupa iman, berupa Al-Quran, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memberikan hidayah taufik kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. طيب الصلاة. الله أكبر.